Kita selesaikan rukun sholat di pertemuan terakhir kemarin nggak selesai. Baris kedua dari halaman 12 ya. Jemaah sekalian, di kitab Safinah ini di arkanus sholahnya disebutkan 17. Kemarin kita sebut ada yang bilang 13 karena tumaninahnya disebutkan berulang. Karena tumaninahnya disebut berulang. Tumaninah gimana? Kadar minimalnya seukuran anggota tubuh kita sampai di tempat gerakan tersebut, kemudian seukuran zikir subhanallah. Itu akan tumaninah. Bukan belum sampai udah subhanallah. Sampai subhanallah itu udah akal tumaninah. Kalau dia nggak baca yang lainnya, nggak baca zikirnya, sah. Yang terpenting di rukun fi'li tersebut ada tumaninahnya. Di rukun perbuatan, di rukuknya, di sujudnya itu ada tumaninah. Nah, masuklah kita pada pembahasan yang rukun berikutnya, yaitu al-hadi asyar, al-julusu baina sajdatain. Al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini jemaah sekalian, ini masuknya ruknun qasir. Lihat baris keberapa? Baris kedua. Al-hadi asyar, al-julusu baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Syaratnya gimana? Yang penting sah dulu yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Sujud. Yang sebelumnya apa? Rukuk. Yang sebelumnya apa? I'tidal. Yang sebelumnya apa? Fatihah. Itu semuanya ada benar jemaah sekalian, baru duduk di antara dua sujudnya. Maka duduk di antara dua sujud di sini ini setelah sujud pertama balik Allahu Akbar dan tidak berlama-lama. Enggak ada zikir tambahan. Beda dengan meskipun kita sendirian. Beda sama kalau kita sujud lagi sendiri, masya Allah, tahajud, dia mau baca zikir yang lain boleh, dia baca zikir yang lain boleh. Tapi duduk di atas dua sujud, singkat. Kemudian hendaknya an yastawiya jalisan, benar-benar duduk posisinya, bang. Jangan ada namanya inhina. Inhina ini kayak begini cuman. Saking cepatnya ini penyakitnya. Lagi salat tarawih, subhanallah, Allahu Akbar, dia cuma begini doang, jamaah sekalian, langsung sujud lagi berikutnya. Belum sampai mendarat dia duduk, jamaah sekalian. Duduk, benar-benar duduk. Yang dibilang dikatakan dulu apa bahasa Indonesia apa? Masih miring begini, masih miring. Illa li'udhrin, terkecuali bagian uzur sakit apa semuanya bebas dan mau kayak gimana semampunya nih. Atau fakir tadi pun juga rukuknya agak sempurna karena kaki lagi sakit juga. Jadi jemaah itu dia begini nggak dapat nih, belum dikatakan duduk di antara dua sujud. Posisi seperti ini harus benar-benar aniyakuna mustawiyan, benar-benar udah lurus, aniyastawiya jalisan wa yaqinan, dan yakin. Kalau dia ragu tadi gimana ya, itu udah dapat belum ya, itu apa duduk di antara dua sujudnya, ragu-ragu gitu. Nah, nggak bisa. Maka hilang keraguan, balik lagi harus benar-benar dalam keadaan duduk di antara dua sujud yang sempurna. Itu duduk di antara dua sujud, nggak banyak yang perlu disampaikan di pembahasan tersebut. Kemudian as-tsani asyar at-tumaninatu fihi, tumaninah di pelaksanaan duduk di antara dua sujud tersebut. As-tsalits asyar at-tasyahhudul akhir. Yang berikutnya ialah tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini masuk kategori rukun qauli. Rukun yang berupa ucapan. Maka kalau rukun berupa ucapan, dia harus benar. Gak bisa dia cuma gerak-gerakin mulut, gak kedengeran bacaannya. Harus dia dengar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Syukur-syukur kita bisa
tahu menghadirkan. Itu kapan diucapinnya? Diucapinnya ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Beliau Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah ditanya gimana jumpanya, ngeliatnya gimana. Itu min ghairi kaifin. Gak usah ditanya bagaimana. Itu udah skenario Allah Subhanahu wa taala. Karena pelajaran perjalanan Isra Mi'raj itu banyak, tapi ditempuh dalam waktu yang singkat luar biasa. Nabi SAW balik lagi ke bumi, itu tempat pembaringannya masih hangat. Jadi ibaratnya kalau kita masih hangat, bekas didudukin. Saking singkatnya perjalanan Isra Mi'raj, tapi pelajarannya banyak banget. Isra-nya beliau berziarah, lewatin kuburannya para nabi, mengimamin para nabi di Baitul Maqdis, kemudian jumpa Mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala, langit pertama, langit kedua dan sebagainya. Dan salah satunya ialah berjumpanya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, disambutlah Jibril mentok, ialah Jibril sampai di sini kan seorang kekasih meninggalkan kekasihnya. Ketika Jibril bilang, Muhammad, anda nggak bisa maju lagi, anda nggak bisa maju lagi. Emang begini kekasih ninggalin kekasihnya. Jadi Nabi Muhammad takut juga, minta didampingi sama Jibril, minta ditemani sama malaikat Jibril. Maka kata malaikat Jibril, lau taqaddamt lah tarak. Kalau anda maju sedikit wahai Muhammad, anda bakal terbakar. Likullin minna maqamin ma'lum. Setiap di antara kita ada maqam kedudukan yang udah dibatasin. Batas anda sampai di sini doang wahai Muhammad. Anda maju sedikit kebakar. Maka disitulah kelihatan betapa dahsyatnya keagungan Nabi Muhammad SAW. Di saat semuanya nabi-nabi yang lain minta supaya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Muhammad diundang, mana yang lebih keren kira-kira? Ya, ada orang minta diundang, sepi undangan, jadi undang gua dong, undang gue, keren ya? Nah, keren ya. Tapi kalau undangan banyak gimana? Wah, keren tuh, menurut kacamata kita. Nah ini para nabi pada minta Rabbi akhirnya anzur ilaih. Ya Allah, anugerahkan aku bisa melihat Engkau. Nabi Muhammad gak kayak minta, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada jamuan di level yang beliau tinggal berdua makhluk. Setelah sebelum kali pertama kejumpa sama makhluk yang lain, jumpa sama penduduk neraka, jumpa sama orang yang disiksa macam-macam. Nah, sampai terakhirnya ini udah ketemu apa-apa lagi, hatta Jibril yang nemenin dia udah berhenti, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani punya syair, beliau mengatakan ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin 'ala fa jami'ul khalqi tahta zilalihi lada turi ibnu ya Musa ikhla wa Ahmadu 'ala al-'arsy lam yu'mar bi khalqi ali. Kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, di puncak alam semesta ini Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fajami'ul khalqi tahta zilalihi, seluruh makhluk di bawah Nabi Muhammad SAW. La turi ibnu dia Musa ikhla, di bukit Tur Sina Nabi Musa disuruh lepas sendalnya. Ikhlaqna alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, lepas sendalnya. Itu berada di wadi muqaddas. Wadi muqaddas itu daerah Mesir. Wadi muqaddas, disuruh lepas sendal. Innaka bil wadi muqaddas tuwa. Innaka bil wadi muqaddas tuwa. Nah, maka Nabi Muhammad SAW pas yang itu malah tetap nggak disuruh lepas sendalnya. Waladat turi ibnu dia Musa ikhla wa Ahmadu 'alal arsy lam yu'mar bi khalqi ali. Tapi Nabi Muhammad di atas arsy berjumpa dengan Allah, sendalnya masih nyantol. Makanya kalau segala sesuatu nempel sama yang mulia, mau nggak mau bakal ikut mulia. Nah ya, sendal siapa? Sendal Nabi Muhammad SAW, maka ikutan mulia juga. Ya, nggak dilepas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW nempel. Kenapa ngikut sendal? Karena nempel sama Nabi Muhammad. Begitupun juga kita. Kita kalau mau mulia, jiwa kita harus ditempelin dengan orang-orang soleh. Ngikut aja sama orang-orang soleh. Ya.
ngikutin orang soleh. Gak cukup takwa doang, gak cukup amal doang, jemaah sekalian. Yang paling keren itu almarhum man ahab, seseorang bersama yang dicinta. Kenapa ya? Kalau ngandelin amalan doang, kita masuk surga bukan karena amalan. Siapa yang bisa masuk surga karena amalan? Ya, ada yang bisa masuk surga karena amalan. Semua karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu sebab yang paling besarnya adalah rahmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada para aulia. Nah, kalau kita gabung sama mereka itu gampang jalannya. Dibuka. Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah, langsung disambut sama Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu billah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyat keselamatan, at-tahiyyatul mubarakat keberkahan, as-salawatu billah, salawat ke rahmat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, keselamatan baik bagi engkau wahai nabi yang dirahmati oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ibaratnya orang kalau lagi girang-girangnya, ini Nabi Muhammad lagi girang-girangnya jumpa sama Allah, beliau masih ingat sama umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan bagi kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh, kepada umat kami yang saleh. Maka diingat sama Nabi Muhammad. Di puncak kebahagiaan ingat sama kita semuanya. Jangan cuma buat aneh aja ya Allah, bahasa kasarnya gitu, tapi juga buat umat aneh yang soleh. Buat umat aneh yang soleh juga kebahagiaan. Maka itu bisa, kalau kita bisa ingat masa kita tasyahud, betapa kita bisa membantu kehadiran kekhusyuan membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kayak di sini jemaah sekalian, ini masuk membacanya rukun tersendiri. Kemudian coba kita lanjutin lagi. At-tasyahudul akhir. Kenapa dikasih nama tasyahud? Karena di tasyahud itu kita baca syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan gerakin telunjuknya coba sekalian? Asyhadu an la ilaha illallah atau gimana? Pas dilafaz illallah baru gerakin telunjuknya. Tunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Di situ baru pas disebut Allah baru kita gerakin. Kalau yang gerakin dari awal Allahu a'lam. Kalau dia asyhadu an digerak-gerakin tunjuknya Allahu a'lam, itu dari mana? Yang fakir dapetnya dari guru-guru enggak begitu. Batal enggak kalau kita gerakin tunjuknya cuma? Batal enggak? Enggak batal. Karena meskipun dia geraknya 3 kali berturut-turut, ini bukan persendian yang dianggap dihitung gerakannya. Jadi kayak tadi kan nggak dibilangin dalam membatalkan sholat 3 kali gerakan berturut-turut. Gatel di sini cuma sekalian. Ya udah kita cantolin tangan kita satu. Kemudian di sini kita garuk-garuk berkali-kali, ini nggak masalah. Garuk berkali-kali nggak masalah. Ya, kecuali kalau kita garuknya begini. Tatkala kita garuk begini, nah berturut-turut 3 kali batal sholatnya. Ya. Maka teman-teman yang punya keyakinan dia gerak-gerakin tangannya demikian, itu tidak batal. Ya, itu tidak batal. Tapi beda pemahaman fikihnya sama kita, sekalian. At-tasyahudul akhir, ar-rabi' asyar, al-qu'udu fihi. Jadi rukunnya pertama baca tasyahud, rukun qauli. Kemudian rukun fi'linya adalah duduk juga. Duduknya rukun juga. Nggak bisa kalau nggak duduk, harus dengan duduk. Maka jemaah sekalian, duduknya itu nggak bisa kalau misalnya dari tahiyat, dari sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian Allah Akbar, belum dia mendarat duduk, dia udah baca at-tahiyyat tuh. Saking buru-buru jadi imam tarawih, kejar target. Kan begitu. Imam tarawih tuh imam yang paling di bawah tekanan. Ya enggak? Dia lama sedikit aja makmum protes. 10 menit ya lebih lama, biasanya nggak segini. Maka tuh imam begitu jamaah sekalian. Dia di bawah tekanan. Maka kalau dia misalnya dari dalam keadaan sujud, subhanallahil a'la wa bihamdi Allahu akbar tahiyatun, belum dia duduk, nggak sah. Belum dia duduk. Kenapa? Karena al-qu'udu fihi. Duduk pas pelaksanaan membaca tahiyatnya. Kalau dia belum duduk, belum dihitung. Terus gimana kalau dia baca tahiyat
at-tahiyatul, ulangi lagi. Benar-benar duduk baru dibaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dan ini juga harus ya, ketika gerakan itu Allahu Akbar, usahain dari awal gerak sampai mendarat ke gerakan itu kita baca takbir. Ada pagi udah sampai di sini. Ada orang yang ketika misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dia gerak duluan ke ruku. Begitu sampai ruku baru Allahu Akbar. Udah sampai di tempat rukunya. Ini salah, kurang tepat. Kenapa? Karena dengan harapan setiap gerakan kita dalam sholat harus dalam keadaan zikir. Paham nggak? Takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Karena kejadian gak satu dua orang yang kayak begitu, termasuk bahkan imam-imam juga yang kita kutip kurang pas. Dia contohnya misalnya kayak misalnya amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dia dua ruku. Alasannya kenapa? Biar makmum nggak mendahului. Iya benar, bagus. Biar makmum nggak mendahului. Tapi nggak begitu juga caranya. Caranya dia harus takbir dulu. Allahu Akbar. Sampai di ruku baru bunyi bar. Lafaz Allahnya dari atas. Dari pada saat dia mulai bergerak. Karena lafzul jalalah boleh kita panjangin. Allahu Akbar. Bebas. Sab'a alifat, 7 alif. Kali 2 berarti 14. Maksimalnya demikian. Jadi jangan kebalikan. Sampai di sini baru Allahu Akbar. Kenapa yang ditakbir begitu? Biar makmum gak mendahului. Gak begitu juga. Karena kosong dia dari awal sini sampai ke sini kosong, gak ada zikirnya. Padahal maksud dari sholat adalah aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk apa? Untuk mengingat aku. Maka jangan sampai kosong. Ya. Aqimus sholata lidzikri, itu poin-poin yang paling enggak sepele, tapi termasuk hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan sholat kita. Al-qu'udu fihi, duduk yakinan pada saat membaca tasyahud. Kemudian rukun yang berikutnya ialah as-shalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi. Fihi-nya kembali ke mana? Ya, di dalam qu'udnya, di dalam duduknya. Berapa? Paling minimalnya salawat Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling minimalnya. Paling minimalnya. Kalau di tasyahud awal begitu juga. Di tasyahud awal juga mentoknya di Allahumma salli ala Muhammad. Pada tasyahud akhir Allahumma salli ala Muhammad, itu paling minimalnya selawat. Sempurnanya selawat apa? Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Kalau memang mau pakai Sayyidina, kompak semuanya Sayyidina. Jangan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertamanya Sayyidina, yang keduanya enggak pakai. Itu namanya mudzabdzab, ya, ragu-ragu, ya. Maka kalau Ustaz, anda pakai Sayyidina, pakai Sayyidina. Semuanya. Begitu juga Nabi Ibrahim, pakai juga Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina, dan seterusnya. Kalau nggak mau pakai Sayyidina, semuanya nggak pakai Sayyidina, ya. Karena nanti ada yang semua itu la tusayyiduni, itu hadis ada yang mengatakan hadis dhaif. La tusayyiduni, jangan panggil aku sayyid, kata Rasulullah SAW. Ini sebatas kepada Rasulullah. Padahal di dalam kesempatan lain Rasulullah mengatakan ana sayyidi waladi Adam wala fakhr. Akulah pemimpin keturunannya Adam dan aku gak sombong. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadis asyar as-salam. Kemudian rukun yang berikutnya, dan itu adalah menjadi rukun terakhir. Meskipun di dalam pendapat yang qadim, Imam Syafi'i itu setelah
setelah salam ada rukun terakhir lagi. Apa? Niatul khuruj minas shalah. Niat keluar dari sholat. Tapi ini Imam Syafi'i merubahnya ketika beliau udah hijrah ke Mesir. Gak perlu lagi, gak dimasukin lagi rukun niat khuruj minas shalah. Kenapa? Karena ini bahaya. Kalau ada niatan mau keluar dari sholat langsung batal sholat kita. Beda sama puasa. Kalau puasa misalnya nih, pokoknya ntar kalau istri ane jam 7 masak nasi goreng, ane batalin puasa. Batal nggak puasa ini punya niat begitu? Batal nggak? Nanya-nanya. Jam 7 istri ane masak nasi goreng, ane batalin puasa. Batal nggak? Punya niat kayak begitu? Enggak. Nah, kalau istrinya masak nasi goreng dan dia makan baru batal. Ya, itu baru batal. Tapi kalau sholat, istri anda datang aja, anda keluar, anda batalin sholatnya. Baru punya niatan kayak begitu di dalam sholat, nanti istri datang, anda batal sholatnya, langsung batal sholatnya. Paham? Karena punya niat keluar dari sholat. Beda ya, paham kan? Ini celah sedikit ya. Ngegantungin, ngasih ta'liq bahasa, ngasih apa? Kalau di nikah ada seperti sighah ta'liq, ya, sighah ta'liq. Itu masya Allah untuk ulama kita. Sighah ta'liq itu untuk menjaga rumah tangga. Kalau si fulan nggak ada kabar 3 bulan akan memberikan nafkah dan kemudian istri menggugat bayar lewat 10.000, maka jatuhlah talak minual. Itu repot tuh. Sighah ta'liq kalau ditersapin masya Allah maknanya. Ya, laki yang nggak tanggung jawab tuh cuma dibayar 10.000 doang. Sama bininya cuma dibayar 10.000 doang, lepas tuh gitu. Nggak ada kabar 3 bulan, nggak dikasih nafkah dan sebagainya. Maka ta'liq dalam sholat ini bisa mengeluarkan itu orang sholat, meskipun itu nggak kejadian. Kalau misalnya fulan datang, fulan nggak datang, tapi dia dulu punya niat kayak gitu, batal sholatnya. Batal ketika di dalam sholat dia punya niat seperti itu. Maka niat khuruj minas shalah al-Imam Syafi'i nggak masukin. Diralat pendapatnya beliau, pendapatnya Imam Syafi'i, karena ada pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang nggak dipakai. Kata Imam Syafi'i, anda nggak halalin orang yang pakai pendapatan yang dulu pas beliau masih di Irak. Tuh kata Imam Syafi'i, anda nggak halalin orang yang mengucapkan sanad keilmuan yang anda udah coret dari Irak, terus dia sampai lagi, anda nggak halalin. Tuh kata Imam Syafi'i. Jadi udah yang utama yang dipakai udah ketika beliau hijrah di Mesir, jemaah sekalian. Nah, ini rukun khamis asyar, rukun yang as-sadis asyar ialah as-salam. Salam dalam sholat. Salam nggak harus nengok, jemaah sekalian. Ya. Salamnya ini nggak harus nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Dia nggak nengok sah. Ya. Assalamualaikum, sampai assalamualaikum aja itu udah cukup. Itu yang wajibnya, yang rukunnya. Kalau misalnya udah keblok banget di ujung tatu, assalamualaikum, langsung dia batalin sholatnya, kentut misalnya, sah nggak? Sah. Yang penting yakin kedengaran bunyi huruf mimnya. Assalamualaikum, yakin kedengaran huruf mimnya. Kemudian makanya nengoknya setelah huruf mim, karena nengok sunnah. Assalamualaikum baru nengok huruf mim, yang sekiranya pipinya ini kelihatan sama jamaah di belakang. Assalamualaikum, pipinya ya, bukan badannya miring ya. Apalagi belum assalamualaikum udah miringin badannya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Bergeraknya begini, inhiraf minal kiblah, miring badan dia dari kiblat, batal sholatnya. Nah, itu udah rusak kiblatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Kalau yang kedua nggak masalah. Karena yang wajib itu adalah yang pertama, dan dia belum keluar dari sholatnya. Begitu assalamualaikum, baru dia dianggap keluar dari sholatnya. Kalau dalam sholat jenazah ditambahin lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada kalau banyak kiai-kiai banyak nambahin dikencengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kalangan habaib cenderung suaranya di wabarakatuh itu dilirikin. Karena ada yang bilang enggak, tanpa wabarakatuh enggak, disertai juga wabarakatuh. Maka coba perhatian habaib kebanyakan ikut ketika dia jadi imam salat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran tapi suaranya lebih pelan. Kemudian rukun yang terakhir dan ini menjadi rukun maknawi satu-satunya yaitu at-tartib. At-tartib apa? Alla yuqaddam enggak mendahului satu sama lain. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Salatnya gimana? Kita nggak ngelihat guru-guru kita sebelumnya. Guru kita sebelumnya yang sebelumnya lagi sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah salam, ngapain lagi jemaah sekalian? Boleh nggak pikiran habis salam? Nah, ada yang usil, nggak boleh. Zikir habis sholat itu nggak ada syariatnya. Berjamaah tuh habis sholat aja kita teleponan boleh nggak jemaah sekalian? Habis sholat teleponan boleh nggak? Boleh. Masa habis sholat teleponan boleh, habis sholat pikiran nggak boleh? Zikir habis sholat tuh nggak ada dalilnya. Teleponan habis sholat dalilnya nggak jangan. Habis sholat bebas mau ngapain aja. Tapi ulama kita di sini di al-ikhwan, di lingkungan kita udah terbiasa habis sholatnya pakai zikir. Coba masjid yang pakai zikir habis sholat jemaahnya pada bisa zikir. Kita main nggak jauh masih lingkungan tempat juga. Masjid itu udah nggak dikenal. Habis sholat nggak ada zikir. Lihat jemaahnya. 5 tahun sholat berjamaah di situ bisa nggak dia zikir? Habis sholat diam, imamnya diam aja. Tahu-tahu bangun sholat sunnah. Hah? Ya, dia jamaahnya nggak bisa ngikutin, jamaahnya nggak bisa ngikutin bacaan zikir. Tapi kalau dibaca dikencengin suaranya, jamaah bisa. Ada waktunya zikir berjamaah, ada waktunya zikir sendirian, ada waktunya zikir dikerasin, ada waktunya zikir dilirikin suaranya. Jadi amalan-amalan seperti itu ya kita udah harus terima teman sekalian. Ini udah seleksi dari sebelum-sebelum dari ulama-ulama sebelum. Kalau kita kan baru ngaji sebentar loh, baru melihat YouTube, wah kata Ustaz Fulan, kata Ustaz Fulan. Sementara mereka udah selesai guru-guru kita ngajarin baca zikir itu udah jangan dirubah lagi, jangan dirubah lagi. Dan ini zikir gak lama, di sini udah dipastiin zikir yang singkat, di mana di maghrib zikirnya seperti apa, isya zikirnya seperti apa. Kita lanjutkan lagi jemaah sekalian, masih ada waktu sedikit. Masuk faslun an-niyatu thalathu darajat. In kanat as-salatu fardhan wajaba qasdul fi'l wa at-ta'yin wal fardiyah. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dhati sababin wajaba qasdul fi'l wa at-ta'yin. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'l faqat. Al-fi'lu usalli wa at-ta'yin zuhran aw 'asran wal fardiyatu fardhan. Jemaah sekalian, pasal berikutnya, jadi pengarang Safinah ini habis nyebutin rukun sholat, dia ngulangin mensyarahkan ulang. Jadi sebenarnya yang ada syarahin kemarin-kemarin ini akan disyarahin lagi di kitab Safinah, di kitab Safinah ini. Kata pengarang, niat itu ada 3 derajat. Niat sholat itu 3 derajat. In kanat sholatu fardhan wajib qasdul fi'l wa ta'yin wal fardiyah. Kalau sholatnya sholat fardu, wajib bermaksud melaksanakan sholat. Kemudian ta'yin, merek sholatnya apa ya? Kemudian fardiyah, menyebutkan fardu. Di sini jemaah sekalian, qasdul fi'l usolli. Kemudian ta'yin zuhur, maghrib, isya. Paham ya? Kemudian fardiyah fardhu. Kalau sholat wajib 3 ini harus ada. Sholli maghrib, ya, salah satu fardhu lillahi ta'ala, atau usolli fardhu maghrib, atau usolli maghrib fardhu, terserah. Yang terpenting 3 hal ini harus ada. Kalau sholatnya sholat wajib. Apalagi kalau sholat wajibnya mas sekalian? Sholat qadha, ya.
Salat qada, salat wajib juga. Usolli fardhu maghrib. Usolli qasdul fi'l. Bermaksud kerjaan salat. Kemudian maghrib nyebutin ta'yinnya. Fardhu disebutin fardhunya. Qadaan, mengqadha yang benar. Atau salat lain lagi yang wajib apa? Salat wajib yang lain. Salat nazar. Proyek aneh itu aneh salat 1000 rakaat. Berarti dia harus menyebutin juga usolli fardhu apa ya? Fardhu nadhar. Fardhu nadhar. Aneh salat fardhu nadhar 1000 rakaat, 1000 rakaat. Pernah ada orang kabur ke masjid. Ini ceritanya. Orang kabur ke masjid lagi utang larinya ke masjid. Akhirnya dia tahu nih yang lagi utang yang berdoa, dia lagi sholat. Pas tahu dia lagi sholat, dia mau sholat, dia bilang usolli sunnatan 1000 rakaat. Akhirnya sholat 1000 rakaat. Jadi dia nunggu, waduh sholat 1000 rakaat, gue nungguin 1000 rakaat. Kata yang nungguinnya kalau begitu ada niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf ila an-naum. Ada niat i'tikaf sampai mati. Jadi yang sholat jadi mau sholat 1000 rakaat, mau hindari utang, yang i'tikafnya niat hampir mati yang tungguin dia. Tapi itu ya kisah aja, nggak mungkin gitu. Paling enggak orang boleh nggak sholat 1000 rakaat? Boleh aja orang sekalian. Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Junaid Al-Baghdadi 300 rakaat. Itu namanya sholat nafilah mutlaqah. Kita selesai nih jamaah sekalian. Itu tadi kalau sholat fardu ya. Kalau sholat sunnahnya di sini beda. Sholat sunnah dibagi-bagi lagi. Wa in kanat nafilatan muaqqatan. Sholat sunnah yang punya waktu. Contohnya duha. Duha punya waktu enggak? Atau ratibah ba'diyah, qabliyah. Au dzata sababin, atau punya sebab. Sebabnya apaan? Hajat di istikharah. Sebabnya apaan? Minta diturunin hujan di istisqa. Sebabnya apa? Masuk masjid, tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Ya wudu, sunnah wudu. Maka dia harus menyebutkan apa kata Shahib Safinah. Wa in kana nafilatan muaqqatan karatibatin aw dzati sababin wajib qasdul fi'l usolli. Kemudian wa ta'yin dan menyebutkan merek salatnya apa. Ini ba'diyah maghrib, oh ini ba'diyah zuhur, qabliyah subuh, disebutin qabliyah subuh. Tapi enggak harus menyebutkan sunnatan lillahi ta'ala. Paham? Enggak harus menyebutkan sunnatan dan terjelasin terakhir ya, sunnatan lillahi ta'ala. Paham ya? Jadi ada niat wajib salat wajib, ada niat salat sunnah yang tidak punya merek, ada yang salat enggak punya merek sama sekali. Itu salat apa? Nafilah mutlaqah. Salat nafilah mutlak aja. Ada mau salat. Nanti kenapa salat? Enggak tahu, ada lagi semangat ibadah, ada mau salat aja. Mau nyembah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usolli lillahi ta'ala. Ana salat karena Allah Subhanahu wa taala. Aku niat salat karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu salatnya salat apa, namanya enggak tahu, kemudian ya pastinya sunnah tapi enggak disebutkan kesunnahannya tersebut. Dan di sini ketika dia bilang wajib disebutkan, maksudnya disebutkan dalam hati, bukan dengan lisan. Disebutkan dalam hati, bukan dengan lisan. Artinya menghadirkan niat dalam hati, menghadirkan niat salat fardu maghrib, salat maghrib fardu. Kalau salat sunnah, salat duha. Kalau salat sunnah yang lain yang nggak ada merek, ya salat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya a'malul qalbiyah, pekerjaan hati, nggak dinilai dengan lisan. Kalau misalnya ini ada yang mau salat isya, kedengaran pakai pikiran, sholli fardhu maghrib 3 rakaat, sholli fardhu maghrib 3 rakaat. Anda nyebutin maghrib 3 rakaat. Padahal menjadi imam isya, sah nggak? Sah nggak? Tapi hati Anda koneknya isya karena Anda tahu tadi udah sholat maghrib. Cuman kesebutnya maghrib 3 rakaat, sah nggak maksudnya? Sah, itu nggak masalah. Artinya berbeda ucapan hati, ucapan lisan dengan hati nggak masalah. Yang penting hatinya menghadirkan dia lagi mau sholat isya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jamaah sekalian, kalau ada yang ditanyain nanti bisa sambil makan ringan di samping. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair bil khair, an amali wa bi'ma Allah ahlul khair wa in alaih. Sallallahu ala abdi wa rasulih